Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dandi. Waalaikumsalam Kak Anjar, bagaimana keadaannya sekarang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Pak Dandi sendiri gimana? Alhamdulillah Kak Anjar ini sudah lama kita nggak ketemu nih. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Iya nih Pak Dandi udah lama banget ya, baru bisa visual lagi nih. Iya, ini maaf ada apa ya? Saya harus gabung di Jimit nih, Iya kalau boleh ini tahu. Pak Dandi. Ya sebelumnya saya mohon maaf nih mengganggu waktu rehatnya Pak Dandi nih, karena saya ada keperluan dengan Pak Dandi ini. Ya, silakan Kak Anjar. Ada apa? Jadi begini Pak Dandi, saya mau mengadakan coaching dengan rekan sejawat saya. Nah, tapi saya butuh bantuan Pak Dandi ini sebagai pengamat, sebagai observer gitu ya. Begitu. Oke, siap, siap. Insya Allah. Kebetulan saya juga ada waktu nih, lagi santai nih. Oh ya, alhamdulillah tuh kalau ada waktu gitu. Oke. Oke, Kak Anjar, sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu ya. Ini untuk tujuan pembelajaran dari coaching ini buat Kak Anjar untuk apa ya maksudnya? Ya, baik Pak Dandi ya sebetulnya tujuan saya itu minta tolong diamati itu supaya saya ada apa ya motivasi gitu ya, ada referensi dari Pak Dandi dalam hal Oke. peningkatan kompetensi coaching saya gitu ya. Hmm. Jadi saya ingin meningkatkan kompetensi kehadiran penuh atau present gitu ya. Present ya. Oke. Dan juga kompetensi mendengarkan dengan baik coach saya gitu Pak Dandi. Oke. Nah, untuk kompetensi berarti kehadiran penuh presence-nya ya yang ingin ditingkatkan di sini ya. Lalu untuk indikator yang ingin dicapai oleh Kak Anjar apa ya? Ya tentunya saya ingin proses dalam melakukan coaching itu berjalan dengan baik, kemudian kemitraan antara saya dengan coach saya itu terwujud gitu ya, bisa terbentuk dengan baik, kemudian si coachnya juga bisa merasa nyaman gitu, sehingga solusi bisa coach ketemukan sendiri gitu Pak Dandi. Berarti kurang lebih indikatornya ini kenyamanan dalam melakukan coaching ya. Betul. Oke. Terus untuk strateginya yang dipersiapkan ini untuk observasi saya untuk coaching Kak Anjar. Ini waktunya berarti sekarang ya? Ya, Karena betul. Di sini karena di sini sudah hadir rekan saya sebagai coach, Ibu Devi. Ya, betul. Yang minta tolong Pak Dandi untuk mengamati proses coachingnya hari ini. Gimana Pak Dandi? Oke, silakan, Insya Allah. Silakan. Oke. Baik, saya panggil ya Bu Depinya ya Pak Dandi ya. Bu Depi. Silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Dandi dan Kak Anjar. Ya. Waalaikumsalam Ibu Devi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang nih Bu Devi. Selamat siang Kak Anjar. Nah, Bu Devi kan kemarin menghubungi saya nih, katanya ada yang mau diperbincangkan ya, ada yang mau diobrolin nih hari ini. Betul sekali Kak Anjar. Saya ingin bercerita, berkeluh kesah lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Oh iya, berarti ada keluh kesah yang ingin disampaikan ya. Cuma izin nih Bu Devi, di sini saya mengundang Pak Dandi nih untuk menjadi pengamat dalam proses coaching kita, dan proses coachingnya ini direkam. Gimana Bu Devi? Tidak apa-apa? Iya, boleh. Apa ya? Boleh Kak Anjar. Oke, baik ya, kita mulai ya coaching kita. Gimana Bu Devi, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, nah tadi katanya ada keluh kesah nih yang ingin disampaikan Bu Devi. Memangnya urusan apa sih, mengenai masalah apa nih? Masalah peserta didik saya yang memang ada masalah dengan
menggunakan HP ya. Jadi belajarnya itu anak sudah tidak fokus karena sudah kecanduan HP Kanjar. Oke ya. Jadi yang fokus ya dalam fokus. Oke, baik. Nah, dari pembicaraan kita ini tujuan yang dicapai Bu Devi itu memangnya apa? Ingin peserta didik saya itu tidak kecanduan HP, artinya mereka bisa mengikuti belajar dengan maksimal, mempunyai disiplin waktu dalam penggunaan HP-nya. Jadi si anak juga harus bisa menempatkan diri mana pada saat waktu belajar, mana saat waktu istirahat, mana waktu saatnya makan dan lain-lain. Jadi tidak 24 jam itu sepenuhnya megang HP terus gitu Kanjar. Oh iya. Nah, tentunya itu semua nanti akan berimbas terhadap pembelajaran di kelas ya, pastinya ya. Iya, betul sekali. Dalam hal ini memangnya murid-murid Bu Devi itu berada di skala berapa? Kalau kita hitung 1 sampai 10 itu ada di skala berapa? Yang bermasalahnya? Iya, intinya di bawah nilai 10 ya Kanjar, artinya sekitar 6 lah ya. Itu yang kurang bagusnya ya, yang saat ini mau kita bicarakan ya. Kalau yang sudah bagusnya kisaran berapa? 8 ke atas lah ya. 6 ke 8 ya. Targetnya Iya. Ya paling tidak ada sampai 8 gitu ya Bu Devi. Betul. Oke, nah di sini menghadapi permasalahan itu ya Bu Devi sudah punya strategi atau rencana hal tersebut? Sudah punya rencana ya Kak Anjar, artinya kedepannya saya ingin manggil orang tuanya untuk berkomunikasi, berbincang-bincang lah ya kalau di rumah itu seperti apa mereka, karena mungkin selama ini orang tua itu taunya anak di sekolah belajar gitu kan. Nah di rumah juga bagaimana, saya juga pengen tahu mereka tuh di rumah itu bagaimana, apakah non-stop pegang HP atau bagaimana gitu kan ya. Jadi rencananya saya ingin berkomunikasi, berbincang-bincang langsung dengan orang tua untuk mencari solusi ya. Jadi Bu Devi berkolaborasi ya dengan orang tua. Betul. Nah, si orang untuk program ini orang tua ini sudah Bu Devi hubungi? Sudah Kak Anjar, sudah saya hubungin dan rencananya memang sudah saya ajak ngobrol juga sih. Jadi udah diajak ngobrol juga, ternyata si anak ini lepas kontrol juga di rumah itu. Jadi mereka tuh orang tua ini kalah dengan anak gitu. Kalau disuruh, maksudnya jangan main HP gitu, tapi ternyata nggak didengar oleh mereka. Proses ngobrolnya Bu Devi dengan orang tua ini melalui apa atau di mana? Langsung di sekolah, di kantor aja. Saya panggil orang tua pulang gitu kan? Oh iya. Nah ternyata si orang tua itu menceritakan bahwa mereka juga kesulitan ya dalam menghadapi anak. Iya betul sekali Kak Anjar. Nah terus tadi udah disampaikan ya rencana Bu Devi ke orang tua. Gimana tanggapan orang tua? Alhamdulillah mereka merespon, artinya meminta pendapat saya bagaimana Bu Guru gitu kan. Saya kembalikan ke orang tua. Sekarang kalau misalnya orang tua kalah dengan anak ya repot Bu. Saya bilang walau bagaimana yang berperan penting di lingkungan rumah itu adalah orang tua. Ibu bisa membatasi penggunaan HP, bisa dengan cara HP-nya diambil pada saat jam istirahat malam gitu kan. Nanti diberikan lagi setelah pulang sekolah misalnya, atau bisa juga saluran wifi-nya dicabut pada saat jam istirahat gitu kan. Nanti dipasang lagi pada saat pagi hari misalnya. Nah pada saat jam sekolah pun mungkin
ditekankan lagi untuk si anak jangan membawa HP ke sekolah gitu. Sudah saya coba ngobrol seperti itu Kak Anjar. Ya, berarti rencana Bu Devi tadi sudah disampaikan ya kepada orang tua. Betul. Dan orang tua alhamdulillah ya menerima itu. Nah, kalau di sekolah memang ada peraturan larangan ya menggunakan HP. Iya, kalau sebenarnya kembali ke wali kelas masing-masing. Kalau saya pribadi memang tidak menekankan untuk peserta didik membawa HP. Walau bagaimana boleh sesekali dengan kesepakatan yang di awal kita sudah buat di kelas itu yang berimbas kepada keyakinan kelas kita bahwa anak boleh membawa HP itu 2 minggu sekali gitu. Jadi biar anak-anak juga ada waktunya belajar menggunakan media HP, tapi tidak setiap hari menggunakan HP seperti itu kan. Berarti salah satu pencegahan ketergantungan yang diterapkan itu ya tidak terjadi rutinitas ya dalam menggunakan HP, hanya sekali dan dalam proses pembelajaran ya belajar dalam pelajaran ya di kelas gitu ya, dalam pelajaran tertentu. Iya betul sekali. Nah, luar biasa dari nah, cuma untuk penerapannya kira-kira kapan diterapkan di orang tua dan juga di kelas ini? Kebetulan sudah berjalan ya Kak Anjar, tapi saya juga belum tahu namanya jenjangnya ya, alurnya sudah sejauh mana, tapi sudah berjalan memang untuk aturan tersebut. Saya kira Bu Devi mentargetkan orang waktu untuk mensukseskan program Bu Devi ini. Kurang lebih saya ingin lihat 2 minggu ke depan apakah progres yang sudah saya lakukan itu berjalan dengan baik atau tidak. 2 minggu ya maksudnya ya. Iya betul. Nanti kita lihat 2 minggu, saya pengen tahu nih hasilnya seperti apa. Siap. Nah, siap. Dari proses 2 minggu itu kita yang menjadi tolak ukur setelah kita keberhasilan program itu apa? Saya berharap anak yang pertama tidak sepenuhnya kecanduan dengan HP. Artinya mereka bisa menempatkan diri, waktunya belajar, waktunya makan, waktunya istirahat, mereka bisa. Jadi disiplin waktu ya gitu. Jadi saya ingin melihat itu. Ya mudah-mudahan itu berjalan dengan baik. Dan itu adalah salah satu harapan saya. Inilah efek dari belajar daring kurang lebih 2 tahun lebih ya Kak Anjar. Jadi memang anak-anak benar-benar apa-apa tuh dikit-dikit HP. Jadi saya ingin mereka tidak kecanduan gitu. Berarti ada efek negatif juga ya. Betul. Ya, kalau betul sekali. Iya. Tapi tolak ukurnya semoga si anak punya waktu ya dan bisa menempatkan dirinya ya. Iya. Bu Devi, sebelum akhir ini saya ada satu pertanyaan lagi ya. Sebenarnya ini hanya sebagai refleksi aja gitu ya tentang Bu Devi dalam pembicaraan itu. Mana nih Bu Devi? Ada hal apa nih yang didapat dari bincangan kita hari ini? Alhamdulillah lega, alhamdulillah plong sedikit berbagi cerita itu sedikit plong lah, artinya tidak ada beban gitu Kak Anjar. Ya alhamdulillah ya, walaupun sedikit tapi paling sudah mengurangi ya. Betul sekali. Bisa banyak gitu ya Bu Devi. Oke, ya luar biasa dari gagasan ide-ide Bu Devi itu semoga bisa tercapai. Amin. Semoga anaknya juga bisa menjadi lebih disiplin ya, Betul. bisa menghargai waktunya. Oke, mungkin itu saja ya, cukup kiranya ya Bu Devi. Apa ada yang mau ditanyakan? Ya, sudah cukup Kak Anjar, terima kasih sudah mau. Cukup Pak Dandi, gimana ini? Cukup? Oke, alhamdulillah
bagaimana Bu Devi sudah dapat solusinya tadi, terus dari kegiatan coaching ini juga Kak Anjar sudah melaksanakan coaching dengan baik. Mungkin untuk Bu Devi kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kalau sudah merasa mendapatkan solusi terbaik, ini bisa keluar dulu untuk keluar dari room saja kali ya. Supaya saya dan Anjar bisa melakukan. Saya mau bicarakan lagi dengan Pak Dandi. Siap. Terima kasih Pak Dandi dan Kak Anjar. Sama-sama, sukses. Amin. Terima kasih. Oke Kak Anjar. Oke, siap. Ada beberapa catatan dari saya pasca observasi yang tadi, coaching tadi ya. Ini untuk refleksi guru, sama seperti tadi Kak Anjar menanyakan refleksi kepada Bu Devi, yaitu bagaimana perasaannya nih sekarang setelah melakukan coaching tersebut. Ya, baik, alhamdulillah Pak, lega ya. Setelah selesai proses coachingnya, ya kayaknya ada beban yang hilang lah gitu ya, karena sudah selesai. Lega dan juga ya saya udah mulai pede gitu Pak menghadapi coaching gitu ya, menghadapi rekan sejawat saya itu. Harus seperti itu. Iya. Ya. Lalu untuk kompetensi yang tadi dicapai, menurut yang ingin dicapai oleh Kak Anjar, kira-kira menurut Kak Anjar apakah sudah terpenuhi? Karena saya sendiri pun punya catatan khusus buat Kak Anjar ya. Nah, tapi yang untuk yang ingin saya tanyakan, menurut Kak Anjar tadi kompetensi kehadiran penuh, present itu, apakah menurut Kak Anjar sudah terpenuhi di sini? Kalau dilihat dari respon yang saya berikan tadi, ya kayaknya cukup lumayan Pak. Saya bisa merespon dengan baik gitu ya. Berarti saya fokus gitu ya. Presentnya ada gitu. Ya tapi nanti kita lihat dari hasil penilaian Pak Dandi gitu ya. Kira-kira apa yang perlu saya tingkatkan lagi gitu ya. Nah, untuk inti dari percakapan dan catatan saya dari coaching yang telah dilakukan Kak Anjar tadi, ada beberapa intinya saja, yaitu yang pertama, Kak Anjar sebenarnya kan ingin mengembangkan aspek dan strategi untuk kehadiran penuh ya, untuk presentnya ya. Tetapi yang saya lihat tadi, Kak Anjar sebenarnya sudah melakukan 3 aspek dan strategi pengembangan tersebut, yaitu presence, mendengarkan aktif juga sudah, lalu pengajuan pertanyaan yang berbobot ya. Menurut saya itu sudah semua, tetapi mungkin masih sedikit dari pengajuan pertanyaan berbobot yang masih agak kurang ya. Lalu terus untuk alur tirtanya, alhamdulillah per tahap sudah diterapkan. Lalu tata kata dan pembicaraan yang terkonsep ya. Dan terakhir yang paling penting adalah solusi sudah tercapai dari pembicara tersebut yang digagas sendiri oleh coaching. Jadi untuk percakapan coaching ini antara Kak Anjar dengan Ibu Devi tadi, alhamdulillah sebenarnya sudah tercapai. Dan untuk keseluruhan catatan dan percakapan tersebut, nanti saya kirim lewat WA saja kali ya. Saya kirim ke Kak Anjar kali ya. Siap nanti. Ini untuk yang terakhir nih, pertanyaan dari saya untuk rencana tindak lanjut coaching lanjutan dan kompetensi yang ingin ditingkatkan lagi, kapan ini Kak Anjar? Ya, untuk proses tahap berikutnya, ya tadi seperti yang Pak Dandi sudah dengar juga ya, tadi Bu Devi itu butuh waktu 2 minggu ya. Dari 2 minggu itu nanti akan saya coaching kembali Bu Devi. Ingin ngobrol-ngobrol lagi gimana proses keberlangsungan dari program dia gitu ya. Apakah berhasil atau enggak. Nah, kemudian dari kompetensi yang ya mungkin yang perlu saya perdalam lagi ya itu tadi ya. Ngajukan pertanyaan yang berbobot itu Pak. Jadi ya betul. Mungkin Bu Devi masih ada kendala ya, mungkin bisa lebih mengarahkan lagi gitu ya, sehingga Bu Devi bisa lebih terprogram lagi ide-idenya gitu Pak. Oke, siap. Berarti 2 minggu lagi kita akan bertemu untuk mengadakan coaching kompetensinya yang akan ditingkatkan, yaitu pertanyaan yang berbobot gitu
gitu ya Kak Anjar ya. betul. Oke. Apa ada lagi Kak Anjar? Cukup kayaknya Pak. Cukup ya, alhamdulillah. Terima Semoga kasih. kedepannya kegiatan coaching ini bisa membuat Kak Anjar menjadi lebih kompeten dan hebat lagi dalam melakukan coaching. Alhamdulillah, amin. Terima kasih Pak Dandi. Saya tunggu ininya hasil observasinya Pak. Siap, saya kirim WA. segera. Terima Iya kasih. Pak Dandi, atur nuhun pisan. Amin Kak Anjar. Izin live ya Pak. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.